Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, hebat banget nih anak-anak ibu. Oh iya anak-anak, berhubung kita masih pandemi, ibu di sini mau mengirim video pembelajaran online untuk anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, hendaknya kita membaca doa terlebih dahulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya anak-anak, kalian masih tahu nggak ya pembelajaran pekan lalu? Lupa? Tenang, pembelajaran pekan lalu yaitu tentang pendekatan ilmiah IPA. Ada masih ingat? Oh lupa ya. Oke nggak apa-apa. Dah sekarang kira-kira materinya apa ya Bu? Yuk kalau kalian penasaran simak video ibu ya dengan seksama. Anak-anak, ibu lagi di mana nih? Wah banyak bintang-bintang. Kalian ada yang tahu tidak ya? Apa? Luar angkasa, betul. Ibu sekarang lagi di luar angkasa. Nah, ada yang tahu materinya kita apa hari ini? Betul sekali. Nah, materi kita hari ini yaitu alam semesta. Siapa di sini yang mau pergi ke luar angkasa? Melihat planet-planet di luar sana. Ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan lain sebagainya. Alam semesta. Pembentukan alam semesta. Edwin Hubble adalah seorang astronom berkebangsaan Amerika. Ia telah menemukan penemuan bersejarah di bidang astronomi. Penemuan ini diungkapkan pada tahun 1929. Teori pembentukan alam semesta yang pertama yaitu ada teori Big Bang. Teori Big Bang terdiri dari massa yang sangat besar dan massa jenis yang sangat besar juga loh. Adik-adik, kemudian adanya reaksi inti ini mengakibatkan massa tersebut meledak dan mengembang sangat cepat hingga menjauhi pusat ledakan tersebut. Teori keadaan tetap. Berdasarkan teori keadaan tetap, alam semesta tidak mempunyai awal dan alam semesta tidak akan berakhir atau akan ada sepanjang masa. Teori mengembang dan memampat. Nah adik-adik, teori mengembang dan memampat ini dirancang oleh Fred Hoyle. Ia berasal dari Inggris dan merupakan orang yang ahli dalam bidang astrofisika. Dalam teori ini, kita harus memahami bahwa galaksi-galaksi baru akan selalu muncul dan terbentuk untuk menggantikan galaksi-galaksi yang sudah tidak ada. Adik-adik, ada yang tahu apa itu tata surya? Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut dengan matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Bagian tata surya yang pertama yaitu ada matahari. Matahari adalah sebagai pusat tata surya. Matahari itu bintang yang menjadi pusat tata surya kita. Matahari memancarkan cahayanya sendiri loh adik-adik. Bagian-bagian tata surya yaitu planet-planet, benda-benda yang berpindah-pindah di antara bintang-bintang disebut dengan planet loh adik-adik. Planet Merkurius. Planet yang posisinya paling dekat dengan matahari adalah Merkurius. Atmosfer planet Merkurius sangat tipis sehingga pada siang hari suhu di permukaannya bisa mencapai 430 derajat Celcius. Permukaan planet Merkurius tidaklah rata, tetapi berlubang-lubang. Ukuran planet Merkurius jauh lebih kecil daripada ukuran bumi. Dan planet ini menjadi planet terkecil di tata surya kita. Planet ini bisa adik-adik lihat di langit pada saat matahari akan terbit dan akan terbenam.
Planet Merkurius merupakan planet yang tidak mempunyai satelit. Jarak planet ini dengan matahari sekitar 58 juta kilometer. Venus. Planet yang berada pada urutan kedua berdasarkan jaraknya dari matahari adalah Venus. Ukuran Venus hampir mirip dengan ukuran planet Bumi, sehingga sering disebut sebagai kembaran Bumi. Planet dengan atmosfer tertebal ini memiliki tekanan atmosfer yang 100 kali lebih kuat daripada atmosfer Bumi. Planet Venus terlihat sangat terang, sehingga dapat dilihat sekitar selama 4 jam sebelum matahari terbit. Planet ini dijuluki sebagai bintang fajar. Atmosfer Venus terdiri dari gas karbon dioksida sekitar 96%, gas nitrogen 3,5%, uap air, dan gas-gas lainnya. Arah rotasi planet Venus searah jarum jam. Jadi, matahari di Venus terbit dari arah barat dan tenggelam di arah timur. Gravitasi planet Venus sama dengan gravitasi planet Bumi, dan planet ini juga tidak mempunyai satelit. Planet kita, Bumi. Ayo adik-adik, kita bersiap-siap untuk meluncur ke atas langit. Bumi adalah planet yang berada pada urutan ketiga dari matahari. Bumi adalah salah satunya planet yang bisa dihuni oleh makhluk hidup. Bumi memiliki atmosfer yang terdiri dari nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan uap air. Atmosfer melindungi kita dari sinar ultraviolet yang berbahaya bagi kehidupan. Atmosfer juga melindungi bumi dari radiasi yang berasal dari benda-benda langit yang berada dekat dengan bumi. Selain itu, atmosfer juga menjaga suhu bumi agar tetap sesuai dengan kebutuhan makhluk hidup. Bila dilihat dari langit, bumi terlihat biru dengan lapisan atmosfer putih melingkarnya loh. Maka dari itu, kita harus menjaga bumi kita. Mars. Mars adalah planet keempat dari matahari. Mars juga sering disebut sebagai planet merah karena terlihat berwarna merah. Warna merah pada planet ini disebabkan karena banyaknya debu angin yang bertebangan di permukaannya. Di permukaan Mars ada kawah dan gunung yang sangat tinggi dan besar. Seluruh permukaan Mars adalah padang pasir yang ditutupi oleh debu dan batuan padat yang berwarna orange kemerahan. Planet ini memiliki 2 satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar di dalam sistem tata surya. Jupiter memiliki ukuran 11 lebih besar daripada ukuran bumi sehingga sering disebut planet raksasa. Planet Jupiter berputar pada porosnya dengan gerakan yang lebih cepat dibandingkan dengan rotasi pada planet-planet lain. Kecepatan rotasi ini membuat Jupiter menjadi lebih lebar ukurannya pada bagian ekuator. Sebagian besar atmosfer Jupiter terdiri dari gas hidrogen dan sisanya adalah gas helium. Lapisan atmosfer di planet ini sangat tebal sehingga membuat Jupiter terlihat seperti bola gas raksasa. Planet ini memiliki 16 satelit, antara lain adalah satelit Ganymede, Callisto, Europa, dan Io, 4 satelit terbesar Jupiter. Suhu di permukaannya bisa mencapai minus 150 derajat Celcius loh. Saturnus. Saturnus adalah planet terbesar kedua di tata surya setelah Jupiter. Ukuran Saturnus adalah 9 kali ukuran bumi. Saturnus memiliki lapisan atmosfer yang sangat tebal, terdiri dari gas hidrogen dan gas helium dan sejumlah kecil gas metana dan amonia. Saturnus adalah planet yang sangat indah karena mempunyai 3 cincin di bagian atmosfernya.
Cincin ini diperkirakan tersusun dari partikel-partikel debu halus, kerikil kecil, dan es yang sangat besar. Saturnus memiliki 31 satelit dan salah satunya adalah Titan. Titan adalah satu-satunya satelit di tata surya yang memiliki lapisan atmosfer. Uranus. Uranus adalah planet ke-7 dalam tata surya. Uranus diselimuti oleh awan tebal yang menyebabkan permukaannya susah untuk diamati dari bumi. Planet dengan cincin tipis ini terlihat berwarna hijau kebiruan. Atmosfer di planet ini terdiri dari hidrogen, helium, dan metana. Planet yang berada pada posisi ke-7 ini berputar dari arah timur ke barat seperti Venus. Namun, arah rotasi ini tidak searah jarum jam, melainkan dari atas ke bawah. Uranus berputar dengan cepat pada porosnya, akibatnya daerah ekuator Uranus ukurannya lebih besar daripada bagian lainnya. Uranus memiliki satelit besar yang bernama Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, dan Oberon. Neptunus pertama kali ditemukan oleh seorang astronom Jerman bernama Bluis pada tahun 1846. Planet yang berada pada urutan ke-8 di tata surya ini juga memiliki cincin loh yang terbuat dari debu. Bahkan Neptunus juga memiliki bintik hitam seperti halnya matahari. Sama seperti planet Jupiter, Saturnus, dan Uranus, planet ini berbentuk bola gas raksasa dengan lapisan atmosfer tebalnya loh. Atmosfernya terdiri atas gas hidrogen dan sebagian besar gas helium. Di atas merupakan video perbedaan antara badai di Neptunus dan di bumi. Neptunus memiliki 11 satelit alami, salah satunya yaitu Triton. Triton merupakan satelit terbesar yang dimiliki planet Neptunus loh. Satelit adalah benda langit yang mengitari planet-planet selama planet tersebut mengitari matahari. Oleh karena itu, satelit juga disebut sebagai pengiring planet. Satelit terbagi menjadi dua loh, yaitu satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami adalah satelit yang secara alami sudah ada mengiringi berbagai planet dan bukan diciptakan atau diciptakan oleh manusia. Salah satu planet yang memiliki satelit alami yaitu Bumi. Bumi memiliki satelit alami yaitu Bulan. Meteorit adalah benda yang melayang-layang di angkasa luar loh adik-adik. Ini dia meteorit yang ada di luar angkasa. Adik-adik, benda ini tersusun dari batuan kecil yang sangat banyak loh. Meteorit yang selalu dekat dengan bumi dapat terpengaruh gaya tarik bumi dan masuk ke atmosfer bumi. Seperti ini. Nah, adik-adik, saat memasuki bumi, meteorit ini akan bergesekan dengan udara sehingga menimbulkan api. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edar atau orbit yang berbentuk lonjong dan menyerupai bintang. Oleh sebab itu, komet tampak berpijar dan memiliki ekor cahaya sehingga komet juga disebut bintang berekor. Asteroid adalah benda-benda langit berukuran kecil yang mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Adik-adik, asteroid secara umum adalah objek tata surya yang terdiri atas batuan dan mineral logam beku loh. Setelah mengenal luar angkasa dan planet seisinya, ayo kita belajar tentang hipotesis kejadian bumi.
Hipotesis kejadian bumi. Rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Akibatnya, gerak semua harian matahari, pergantian siang dan malam, dan perbedaan waktu. Revolusi bumi. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Akibatnya, gerak semu tahunan matahari dan perbedaan musim. Sekarang kita belajar lapisan bumi yuk adik-adik. Simak videonya. Atmosfer adalah lapisan gas yang menyelubungi bumi yang dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai udara. Atmosfer juga terbagi atas 3 bagian, yaitu troposfer, stratosfer, dan ionosfer. Litosfer adalah bagian penting dalam kehidupan manusia, berupa benua-benua dan pulau-pulau tempat tinggal, terdiri atas inti dalam, inti luar, dan mantel. Hidrosfer hanya 75% menutupi bagian permukaan bumi yang meliputi danau-danau, lautan-lautan, dan es yang terdapat pada kedua kutub. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.